Kejahatan ini mencakup berbagai tindakan ilegal yang dilakukan melalui jaringan komputer atau internet, seperti pencurian data pribadi, peretasan, penyebaran virus, penipuan online, hingga kejahatan yang lebih kompleks seperti serangan siber pada infrastruktur kritis. Seiring dengan perkembangan teknologi, ancaman cybercrime meningkat. Pelaku kriminal menggunakan teknologi untuk mencuri data perusahaan dan individu. Cyber law adalah rangkaian aturan hukum yang dirancang untuk mengatur penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk internet, perangkat elektronik, dan data digital. Proses hukum. Berdasarkan UU ITE, pelaku kejahatan siber dapat dikenakan pidana denda dan/atau penjara. Contohnya, pelaku penyebaran hoaks yang menimbulkan kerugian publik dapat dihukum sesuai pasal 28 UU ITE. Wi-Fi publik merupakan fasilitas internet gratis yang kerap dimanfaatkan banyak orang. Sayangnya jaringan Wi-Fi publik rentan dimasuki oleh pelaku cybercrime yang akan membuat data dan informasi pribadi penggunanya dapat diambil. Di era digital yang semakin maju, teknologi informasi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Internet tidak hanya membuka peluang besar dalam berbagai bidang seperti pendidikan, bisnis, dan komunikasi, tetapi juga membawa tantangan baru, termasuk munculnya ancaman kejahatan siber atau cybercrime. Kejahatan ini mencakup berbagai tindakan ilegal yang dilakukan melalui jaringan komputer atau internet, seperti pencurian data pribadi, peretasan, penyebaran virus, penipuan online, hingga kejahatan yang lebih kompleks seperti serangan siber pada infrastruktur kritis. Untuk mengatasi ancaman tersebut, lahirlah konsep cyber law, yaitu hukum yang mengatur aktivitas di dunia maya dan memberikan kerangka hukum untuk mencegah, mengatasi, serta memberikan sanksi atas kejahatan siber. Cyber law mencakup berbagai aspek, mulai dari perlindungan data pribadi, keamanan transaksi elektronik, hingga perlindungan hak kekayaan intelektual di internet. Kombinasi antara meningkatnya ancaman cybercrime dan pentingnya regulasi yang efektif membuat cyber law menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan kepercayaan dalam ekosistem digital. Dengan memahami hubungan antara cybercrime dan cyber law, kita dapat menciptakan ruang digital yang lebih aman dan memberikan perlindungan bagi pengguna internet secara global. Hai semua, kembali lagi bersama kami di channel Hakim Membaca. Mengenal jenis-jenis cybercrime. Seiring dengan perkembangan teknologi, ancaman cybercrime meningkat. Pelaku kriminal menggunakan teknologi untuk mencuri data perusahaan dan individu. Oleh karena itu, penting untuk memahami jenis-jenis cybercrime dan bagaimana melindungi diri. Phishing, menyergap korban dengan jebakan. Seperti namanya, phishing yang dapat diartikan pelaku memancing para korbannya untuk memberikan identitas dan informasi pribadi. Banyak orang yang tak sadar sedang terkena penipuan phishing karena pelaku yang pintar berbicara dengan memancing pertanyaan-pertanyaan jebakan kepada korban. Misalnya, pelaku mengirim email yang seolah menginginkan perusahaan Anda menjadi mitra. Dalam email tersebut, pengirim mencantumkan tautan. Jika Anda mengklik tautan tersebut dan mengisi informasi sensitif di halaman tersebut, maka data sensitif perusahaan Anda akan tercuri. Serangan ransomware, menculik akses. Ransomware adalah jenis malware yang dapat menyerang gawai seseorang dan membuat orang tersebut tidak bisa mengakses gawainya sampai dia membayar sejumlah uang yang diinginkan oleh pengirim malware tersebut. Tentu hal ini sangat merugikan pengguna internet, sebab ini artinya data-data penting yang mereka simpan di gawai tersebut terancam hilang atau diperjualbelikan. Carding, mencuri data kartu kredit. Carding adalah kejahatan siber yang memanfaatkan data kartu kredit orang lain untuk bertransaksi. Data kartu kredit tersebut dapat diperoleh dengan berbagai cara, misalnya meretas situs tempat Anda menggunakan nomor kartu kredit untuk berlangganan dan menanamkan hardware khusus di balik mesin EDC yang Anda gunakan untuk membayar di supermarket. Hardware khusus ini digunakan untuk merekam data kartu yang telah Anda gesek dan mengirimkannya kepada oknum penipu terkait. OTP fraud, penipuan kode rahasia. Banyak modus penipuan yang kerap dilakukan oleh orang tidak bertanggung jawab. Salah satunya, modus penipuan dengan menggunakan nomor kartu kredit melalui kode OTP. One-time password atau OTP adalah serangkaian kode sekali pakai yang dikirimkan oleh sistem ke nomor handphone atau email yang terdaftar di sistem tersebut. Tujuan dari pengiriman kode OTP ini adalah untuk pengamanan ganda. Modusnya adalah Anda akan dihubungi oleh penipu tersebut melalui WhatsApp atau telepon dengan mengaku dari pihak bank. Penipu lantas mengatakan kalau kartu Anda sedang mengalami masalah dan menawarkan bantuan. Salah satu syarat bantuan tersebut adalah menyebutkan kode OTP palsu yang dikirimkan ke nomor handphone atau email Anda.
Jika Anda menyebutkan kode tersebut, maka bisa jadi aplikasi mobile banking Anda tidak bisa digunakan lagi atau saldonya habis. Konten ilegal, menyebarkan informasi palsu. Penyebarluasan konten ilegal juga merupakan salah satu bentuk cybercrime. Konten ilegal dilakukan oleh pelakunya dengan memberikan informasi yang tidak benar, bahkan melanggar hukum. Contohnya yaitu berita bohong atau hoax, pornografi, informasi yang bersifat sara, hingga informasi negara yang sifatnya sangat rahasia. Mengenal cyber law dan keamanan digital. Seiring kemajuan teknologi informasi, dunia digital menjadi bagian penting kehidupan manusia. Internet dan teknologi siber membawa banyak manfaat, tetapi juga ancaman keamanan. Untuk menghadapi tantangan ini, cyber law hadir sebagai fondasi hukum yang mengatur aktivitas di dunia digital. Apa itu cyber law? Cyber law adalah rangkaian aturan hukum yang dirancang untuk mengatur penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk internet, perangkat elektronik, dan data digital. Tujuan utama cyber law adalah melindungi pengguna teknologi dari ancaman digital, serta menciptakan ekosistem daring yang aman, adil, dan bertanggung jawab. Cakupan cyber law mencakup berbagai aspek, seperti keamanan siber, melindungi infrastruktur digital dari serangan seperti peretasan, malware, atau serangan distributed denial of service, DOS. Privasi data, mengatur pengelolaan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi, termasuk pelarangan penyalahgunaan data tanpa izin. Transaksi elektronik, menjamin keamanan dan keabsahan transaksi digital, seperti pembayaran daring, e-commerce, dan kontrak elektronik. Pencegahan kejahatan siber, meliputi penindakan terhadap pelanggaran seperti penyebaran berita palsu, ujaran kebencian, pelanggaran hak cipta, dan pornografi daring. Regulasi cyber law di Indonesia. Di Indonesia, regulasi terkait cyber law terus dikembangkan untuk mengikuti dinamika perkembangan teknologi. Beberapa regulasi utama yang menjadi landasan hukum siber di Indonesia adalah 1. UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE menjadi landasan hukum utama yang mengatur aktivitas digital di Indonesia. Regulasi ini meliputi aturan penggunaan teknologi informasi secara bertanggung jawab, termasuk sanksi pidana terhadap kejahatan siber seperti pencemaran nama baik, penyebaran hoaks, dan tindak pidana lainnya. 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, UU PDP. UU ini dirancang untuk memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi warga negara. Dalam UU PDP, perusahaan atau entitas yang mengelola data pengguna wajib menjaga kerahasiaan dan tidak menyalahgunakan data tersebut tanpa izin. Pelanggaran terhadap UU ini dapat dikenakan sanksi pidana dan administratif. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, PPPST. PP ini mengatur tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam menjaga keamanan data pengguna, termasuk kewajiban melaporkan insiden keamanan informasi. 4. Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber, RUU KKS. RUU ini bertujuan untuk memperkuat keamanan infrastruktur digital Indonesia, termasuk upaya pencegahan dan respons terhadap ancaman siber. Perlindungan bagi korban cybercrime. Korban kejahatan siber, seperti pencurian data, penipuan daring, atau pencemaran nama baik, seringkali mengalami kerugian besar. Untuk melindungi korban, cyber law di Indonesia menyediakan berbagai mekanisme hukum. Pelaporan ke pihak berwenang. Korban dapat melaporkan kejahatan siber ke polisi melalui unit khusus seperti Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Selain itu, masyarakat juga bisa melaporkan insiden siber ke Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo. Proses hukum. Berdasarkan UU ITE, pelaku kejahatan siber dapat dikenakan pidana denda dan/atau penjara. Contohnya, pelaku penyebaran hoaks yang menimbulkan kerugian publik dapat dihukum sesuai pasal 28 UU ITE. Ganti rugi. Dalam kasus pelanggaran data pribadi, korban memiliki hak untuk menuntut ganti rugi dari pihak yang bertanggung jawab, sesuai ketentuan dalam UU PDP. Jerat hukum pelaku cyberstalking. Hukuman untuk cybercrime di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU ITE, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU ITE. Berikut beberapa contoh hukuman untuk cybercrime. Untuk cyberstalking, pelaku bisa dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta. Untuk peretasan, pelaku bisa dipidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp800 juta. Tantangan implementasi cyber law. Meskipun berbagai regulasi telah ada, implementasi cyber law di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti 1. Kurangnya literasi digital masyarakat.
Banyak masyarakat yang belum memahami hak dan kewajiban mereka di dunia digital, termasuk risiko dari tindakan yang tidak bertanggung jawab. 2. Cepatnya perkembangan teknologi. Regulasi seringkali tertinggal dari teknologi baru seperti cryptocurrency, kecerdasan buatan, AI, dan Internet of Things, IoT. 3. Koordinasi antar instansi. Penegakan hukum di dunia siber membutuhkan kerja sama lintas instansi, baik di tingkat nasional maupun internasional. 4. Kapasitas penegak hukum. Aparat penegak hukum memerlukan keahlian khusus dan infrastruktur modern untuk mengatasi kasus kejahatan siber yang kompleks. Menjaga keamanan digital secara mandiri. Selain mengandalkan perlindungan hukum, setiap individu dan organisasi juga harus mengambil langkah proaktif untuk menjaga keamanan digital, seperti 1. Menggunakan autentikasi 2 faktor, 2FA, untuk akun digital. Two-factor authentication atau verifikasi 2 langkah adalah sebuah fitur opsional keamanan yang berfungsi untuk lebih mengamankan akun Anda dari berbagai kejahatan digital, salah satunya adalah peretasan. Verifikasi 2 langkah sendiri sudah digunakan oleh banyak pengembang di dunia untuk mengamankan data-data milik penggunanya. Fungsi verifikasi 2 langkah ini yakni untuk memberikan keamanan ganda terhadap akun yang terdapat di layanan-layanan online. Sudah banyak jejaring sosial yang menggunakan seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain. 2. Memperbarui perangkat lunak secara berkala untuk menghindari kerentanan keamanan. Salah satu cara paling sederhana namun sering diabaikan untuk melindungi data pribadi adalah dengan selalu memperbarui aplikasi dan perangkat lunak. Pembaruan ini biasanya mencakup perbaikan keamanan yang dirancang untuk melindungi perangkat dari ancaman terbaru. Ketika aplikasi atau sistem operasi tidak diperbarui, celah keamanan dapat dimanfaatkan oleh peretas untuk menyusup dan mencuri data pribadi. Oleh karena itu, pastikan bahwa semua aplikasi, perangkat lunak, dan sistem operasi di perangkat selalu diperbarui ke versi terbaru. 3. Tidak mudah percaya pada tautan mencurigakan atau email phishing. Phishing adalah upaya untuk memperoleh informasi sensitif seperti kata sandi, rincian kartu kredit, dan informasi pribadi lainnya dengan menyamar sebagai entitas terpercaya. Email phishing adalah bentuk phishing yang dilakukan melalui email. Penipu akan mengirim email palsu kepada korban yang dibuat sedemikian rupa sehingga terlihat seperti berasal dari institusi atau layanan yang sah, seperti bank, platform media sosial, atau layanan email itu sendiri. Email phishing merupakan ancaman serius dalam ekosistem digital saat ini. Dengan memahami bahayanya dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri, kita dapat mengurangi risiko menjadi korban dari serangan phishing. Selalu waspada dan waspadalah terhadap email yang mencurigakan, serta selalu verifikasi keaslian email sebelum mengungkapkan informasi pribadi atau mengklik tautan yang disertakan. Dengan demikian, kita dapat menjaga keamanan dan privasi kita dalam dunia digital yang semakin kompleks ini. 4. Meningkatkan literasi digital melalui edukasi dan pelatihan. Dalam era digitalisasi yang semakin berkembang pesat, kemampuan literasi digital menjadi kunci utama untuk menghadapi tantangan masa depan. Melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, kita dapat mengakses informasi dengan cepat dan mudah. Namun, minimnya literasi digital di kalangan masyarakat menjadi ancaman serius bagi kemajuan bangsa. Dengan demikian, penting bagi kita semua untuk menyadari betapa pentingnya literasi digital dalam menghadapi tantangan masa depan. Dengan meningkatkan kemampuan literasi digital, kita dapat menjadi masyarakat yang lebih cerdas dan tangguh dalam menghadapi perubahan yang terjadi di era digitalisasi ini. 5. Waspada saat menggunakan Wi-Fi publik. Wi-Fi publik merupakan fasilitas internet gratis yang kerap dimanfaatkan banyak orang. Sayangnya jaringan Wi-Fi publik rentan dimasuki oleh pelaku cybercrime yang akan membuat data dan informasi pribadi penggunanya dapat diambil. Kesimpulan, cyber law merupakan komponen penting dalam menjaga keamanan dunia digital. Dengan pengaturan yang baik, perlindungan terhadap korban, serta upaya meningkatkan literasi digital, diharapkan dunia siber menjadi tempat yang aman, nyaman, dan produktif bagi seluruh pengguna. Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik berikutnya. Jika kalian punya saran atau pertanyaan tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan.